Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Silka di Galeri Publik. Dan selama 1 jam ke depan akan menemani Anda tentunya di Galeri Publik, program yang informatif dan inspiratif untuk Anda. Dan menjelang Natal dan juga Tahun Baru pemirsa, kita sudah memasuki bulan Desember yang nanti mungkin Anda akan merayakan libur panjang untuk kesiapan Natal dan juga Tahun Baru. Tentunya pemerintah juga melakukan kesiapan-kesiapan khusus nih di sektor perhubungan, khususnya di pelayaran. Dan bagaimana apa saja yang sudah dilakukan pemerintah atau yang dipersiapkan, Silka sudah hadirkan narasumber yang luar biasa malam hari ini dengan tema kita kesiapan Natal dan Tahun Baru bersama Kementerian Perhubungan, yaitu ada Ibu Karmelita Hartoto. Beliau merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Silka. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Dan tentunya Kementerian Perhubungan sendiri Bu, ini sudah melakukan banyak program-program di tahun 2019 ini yang dikatakan berhasil begitu. Tapi untuk sinergitas sendiri dari Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia dengan Kementerian Perhubungan di sini seperti apa sih Bu? Hubungan kami sangat baik ya dengan perhubungan. Dalam bekerja juga kita bahu-membahu dalam mensukseskan program-program yang dari pemerintah, misalnya program tol laut yang sudah pengusaha pelayaran, anggota-anggota kami juga sudah sangat aktif untuk menjalankan ikut serta dalam program tersebut. Baik. Dan juga dalam isu-isu yang atau permasalahan-permasalahan yang hangat juga kita bahas bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan. Dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama di lapangan bersama-sama dengan kementerian. Baik, jadi sinergitas selalu dibangun bahkan Ya, diperkuat mereka juga ya. Sangat terbuka kok oleh kita. Baik, luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal kesiapan Natal dan Tahun Baru ini, bagaimana Ibu melihat atau juga sejauh ini apakah sudah melakukan koordinasi khusus begitu terkait kesiapan Natal dan Tahun Baru? Ya, pemerintah selalu mengundang kami asosiasi-asosiasi di bidang transportasi, termasuk juga INSA, dalam persiapan angkutan laut, terutama dalam liburan-liburan Natal ya atau mudik ya. Kita siap juga kok bekerja sama dengan pemerintah dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan mereka. Baik, tapi apakah ada perhatian khusus nih yang kemudian ditujukan dari INSA ke pemerintah yang memang ini perlu sekali untuk diperhatikan untuk kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru? Dalam setiap kegiatan angkutan laut yang diprediksi akan terjadi pertumbuhan tentunya jumlah penumpang untuk mudik gitu ya, kita fokus terutama terhadap keselamatan dan kelancaran dari pelayaran itu sendiri. Dan kami mendukung kegiatan-kegiatan uji petik kapal ya yang dilakukan secara rutin lah ya. Selain itu kesiapan fisik kapalnya dan juga kesehatan dari awak kapal kami. Kalau melihat apakah ada evaluasi khusus begitu melihat tahun-tahun sebelumnya persiapan dari Kementerian sebenarnya Perhubungan seperti apa? Tentunya ada persyaratan-persyaratan yang sudah ada ya yang seperti SOLAS atau AIMU, tetapi tetap perlu dipastikan alat-alat keselamatan itu bekerja dengan baik. Jadi kita selalu ada uji petik sebelum sebelum terjadi apa-apa kita sudah harus persiapkan lah gitu ya, benar-benar keselamatannya juga daripada kapal itu sendiri, kelayakannya daripada kapal-kapal kami. Baik, tapi apakah sejauh ini Ibu pernah menemukan begitu untuk kasus-kasus tentang uji kelayakan yang kemudian dianggap ini kurang layak begitu untuk transportasi umum? Maksudnya dalam hal kapal itu sendiri? Iya, betul. Ya, dalam hal seperti itu ya seringkali terjadi juga ya. Tentunya kan setiap kapal itu mempunyai kelas ya. Tetapi dalam kelas itu juga sudah sepertinya sudah ada kelayakan kapal kita sudah ditentukan oleh kelas tadi gitu. Jadi seharusnya sih tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kejadian biasanya juga karena mungkin karena
dari manusianya sendiri ya, yang mungkin human errornya betul, seperti gitu. Tapi untuk tanggapan asosiasi sendiri mengenai standar layanan keamanan dan keselamatan angkutan umum ini sejauh ini apakah memang dirasa sudah cukup baik begitu, Ibu Karmelita? INSA sangat fokus ya dalam hal isu keamanan dan keselamatan angkutan laut. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, bahwa kita tuh kooperatif dan mendukung lah pemerintah dan menegakkan faktor keselamatan dan keamanan pelayaran tadi dengan uji petik ya. Namun memang keselamatan tidak hanya terjadi dari menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau operator dari kapal tersebut ya, tapi juga menjadi tanggung jawab penumpangnya sendiri dan juga pengguna jasanya. Dibutuhkan kesadaran bersama lah tentunya oleh penumpang untuk keselamatan dan keamanan pelayarannya. Seringkali kita temui juga ya bahwa kecelakaan terjadi bukan karena tidak berfungsinya sarana atau prasarananya, melainkan karena kecerobohan atau kelalaian manusia tadi yang saya sebut human error. Ya. Oleh karena itu kami menghimbau pada agar para penumpang juga selalu berhati-hati, mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang ada. Dan tidak mengabaikan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Dalam kondisi angkutan massal yang extraordinary ini, tujuan atau capaian terselenggaranya angkutan tidak cukup puas dengan telah terangkut semua penumpang ya, tetapi harus zero incident dan accident. Oleh karenanya standar keamanan dan keselamatan harus ditingkatkan selalu. Harus ditingkatkan selalu, baik. Karena memang itu menjadi poin utama. Seperti juga tayangan di layar kaca juga ya, Ibu Karmelita. Ini kapal seperti ini memang sering atau operasinya di jam-jam, maksud saya di masa-masa tertentu seperti Natal, kemudian Tahun Baru, atau juga mungkin arus mudik saat Lebaran. Ini bisa mencapai peningkatan sampai berapa banyak begitu, Bu? Oh, ini ya sangat besar ya. Kadang-kadang kita nggak expect bahwa penumpang-penumpang itu yang selama ini berjalan dengan motor ya, dengan mobil, dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah saat ini, mereka sekarang lebih condong untuk dengan naik kapal laut dibandingkan naik mobil atau naik sepeda motor, karena sangat capek ya mereka sendiri. Betul. Baik, jadi memang kepuasan masyarakat yang didapatkan yang menyebabkan juga sekarang banyak masyarakat atau juga pemudik ini yang menggunakan kapal laut sebagai transportasi untuk mudik atau juga berpindah nih dari pulau satu ke pulau lainnya dibandingkan juga dengan pesawat atau mungkin kendaraan darat pada umumnya begitu, Ibu Karmelita ya. Jadi memang ini banyak sekali hal yang dilakukan oleh pemerintah di sini, khususnya Kementerian Perhubungan, pemirsa, untuk bisa meningkatkan pelayanan masyarakat, untuk bagaimana bisa meningkatkan pelayanan transportasi supaya meningkatkan kepuasan dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mendapatkan kemudahan akses transportasi untuk bisa mudik menjelang khususnya Natal dan Tahun Baru. Dan juga mungkin nanti kita akan berbincang nih dari Kementerian Perhubungan, tapi sejauh ini tadi Ibu Karmelita juga sudah menjelaskan bagaimana pihak asosiasi melihat kemudian bagaimana perspektif asosiasi terhadap pelayaran di Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, kalau Ibu melihat pelayaran di Indonesia sendiri, apakah memang berkembang pesat begitu, Ibu Karmelita? Ya, kalau dalam pelayaran sendiri tentunya kalau boleh dibilang dari tahun 2005 kita memiliki sekitar 6.041 unit kapal. Saat ini di tahun 2019 yang kita dapati datanya sudah mencapai ke 29.200 unit. Wow, jadi memang ini tidak hanya kita hanya bicara dengan kapal kargo, kapal ikan dan lain-lain, tapi juga kalau bicara mengenai kapal nelayan ya, kita semua seluruh Indonesia mungkin ada 65.000 unit kapal. Oh, 65.000 unit kapal itu juga di total semuanya ya, Bu? Betul. Artinya memang ini, tentunya ini karena kebijakan asas kabotage ya, yang dimana angkutan laut di domestik ini dikuasai oleh kapal-kapal berbendera merah putih. Dan juga sekarang kan ada penerapan regulasi AIS begitu ya, yang kemudian untuk kapal-kapal di Indonesia ini harus ada hal tersebut begitu
untuk bisa menjaga keamanan juga. Dan tanggapan asosiasi sendiri bagaimana Ibu? Ya, kami mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan keselamatan tentunya dengan menggunakan AIS ya. Itu juga sudah tertuang dalam PM7 tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Namun memang AIS ini banyak menjadi isu yang sangat sering dibicarakan ya. Kami sebenarnya kita juga minta untuk dilakukan seperti revisi ya, sedikit saja agar AIS ini di tipe yang B tidak diberlakukan annual inspection. Hal ini tentunya akan menambah beban biaya ya, dan juga menghambat operasional kapal kami karena biaya survei tentunya akan lebih besar ya, akan lebih mahal gitu daripada harga AIS itu sendiri gitu. Lain itu kita juga meminta agar sanksi pencabutan sertifikat pengukuhan juga direvisi karena sanksi tersebut mengganggu operasional kapal kami gitu ya. Yaitu apabila CEO nahkoda dicabut pemilikan kapalnya, harus menyiapkan nahkoda baru artinya kan, dan hal tersebut memerlukan waktu untuk kami mengganti si nahkoda tersebut ya. Jadi kita hendaknya keinginan kita sanksi dijatuhkan kalau sudah terbukti benar-benar bahwa nahkoda itu melakukan mencoba untuk mematikan ya, untuk tindakan kejahatan atau apapun. Jadi sebelum ada itu, sebelum kita buktikan, jangan sampai dicabut lah. Jadi tetap ada poin-poin yang harus diperhatikan atau direvisi begitu ya, Bu Karmelita, terkait dengan regulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya di sini di Kementerian Perhubungan. Baik pemirsa, kami akan kembali masih tetap membahas tentang kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru oleh Kementerian Perhubungan. Kami akan kembali tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Hati-hati di jalan ya. Ketahuilah letak kelengkapan keselamatan. Ikuti seluruh prosedur pemeriksaan. Patuhi arah petugas. Pastikan kelaikan kendaraan. Hati-hati di jalan ya. Ketahuilah letak kelengkapan keselamatan. Ikuti seluruh prosedur pemeriksaan. Patuhi arah petugas. Pastikan kelaikan kendaraan. Acara ini dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami pemirsa di Galeri Publik terkait dengan kesiapan Natal dan Tahun Baru oleh Kementerian Perhubungan. Dan sudah hadir bersama kami pemirsa narasumber kedua Silka malam hari ini, yaitu ada Kapten Wisnu. Beliau merupakan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kementerian Perhubungan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Silka. Kapten, luar biasa. Terima kasih banyak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, semangat. Baik, dan juga semangat tentunya, terlebih lagi ini menjelang Natal dan Tahun Baru banyak persiapan yang harus dilakukan begitu Kapten ya, luar biasa. Dan juga tadi Ibu Karmelita juga sempat menyinggung bahwa banyak sekali program-program yang dilakukan ini berhasil begitu oleh Kementerian Perhubungan di tahun 2019 dan juga ini sekarang menyongsong tahun 2020. Mungkin juga bisa dijelaskan apa saja sih keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2019 ini Kapten? Iya, tentunya di penghujung 2019 memasuki 2020 Kementerian Perhubungan mencatatkan suatu keberhasilan dan banyak sekali pencapaian-pencapaian yang tentunya ini menjadi suatu target yang cukup bisa kami banggakan ya. Di antaranya kita sudah bisa
membangun 636 pelabuhan saat ini, mulai dari pelabuhan yang besar ya, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, kemudian pengumpulan lokal dan regional. Kemudian juga kita terus memantapkan program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Ya, betul. Saat ini kita sudah mengoperasikan kurang lebih hampir sekitar 156 kapal perintis tol laut ya. Kemudian belum termasuk kapal-kapal pelayaran rakyat yang sudah kita serahkan, dihibahkan kepada Pemda-Pemda di daerah kepulauan, yang semuanya bermuara pada konektivitas. Bagaimana menghubungkan pulau-pulau yang berada di daerah terluar, terdepan, ya, terdalam, sehingga kita berharap nanti memasuki 2020 sudah semakin banyak pulau yang bisa kita hubungkan. Jadi pemerataan pembangunan ini semakin bisa dirasakan lah pada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi memang banyak sekali capaian-capaian yang sudah dilakukan begitu, sudah didapatkan di tahun 2019 ini. Tentunya menyongsong tahun 2020 banyak hal yang dilakukan, atau juga mungkin apakah ada evaluasi tersendiri nih dari program-program yang berhasil kemarin, keberhasilan kemarin, apa saja evaluasi yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Pak Wisnu? Ya, tentunya kita terus mengevaluasi ya, terutama terkait dengan keselamatan, kemudian juga keamanan pelayaran. Karena bagaimanapun tuntutan masyarakat, demografi kita yang makin lama penduduk makin banyak, kemudian kesadaran masyarakat terhadap keselamatan transportasi makin meningkat, tentu saja masyarakat semakin tidak mentoleransi adanya kecelakaan kapal. Betul. Sementara kita ya harus mengakui ya, introspeksi bahwa masih ada beberapa kecelakaan kapal yang terjadi yang memang diakibatkan selain kondisi cuaca buruk, itu juga kesadaran masyarakat dalam hal ini untuk tidak memaksakan diri ketika kapal ini sudah dalam kondisi penuh, kemudian terutama juga pada kapal-kapal penyeberangan, kapal ro-ro, di mana ukuran kendaraan, bobot kendaraan seharusnya itu juga tidak harus dipaksakan ketika dia harus masuk kapal. Baik. Nah, hal ini tentunya kita menghimbau kepada masyarakat bahwa evaluasi ini pun juga tidak sekedar itu peraturan sih peraturan, tetapi kalau itu tidak ditaati sama apa saja, namanya betul. tidak dilaksanakan dengan baik pada level di lapangan, tentunya juga itu menjadikan suatu hal yang kurang baik juga bagi keselamatan transportasi itu sendiri. Baik, juga himbauan nih kepada masyarakat khususnya ya yang nanti akan melakukan perjalanan mudik di Natal dan Tahun Baru, keluar pulau mungkin yang menggunakan jasa pelayaran. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa setiap elemen masyarakat pun juga harus bekerja sama dalam hal ini begitu. Dan juga untuk kesiapan Natal dan Tahun Baru ini tentunya nanti diprediksi pasti ada lonjakan begitu, karena banyak yang akan mengambil cuti bersama, kemudian juga akan melakukan mudik. Dan bagaimana atau strategi apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk kesiapan Natal dan Tahun Baru di tahun 2020 ini menjelang? Ya, kita memprediksi kurang lebih ada kenaikan, kalau kita lihat tren kenaikan jumlah kenaikan penumpang pada Natal Tahun Baru di tahun sebelumnya, kita prediksi kurang lebih kenaikan ada sekitar 1,84% ya. Ini kurang lebih sekitar 1,8 juta kita prediksi akan mengalami kenaikan. Kita sudah melaksanakan rapat koordinasi tingkat nasional khusus untuk transportasi laut dengan mengundang seluruh sah bandar dan otoritas pelabuhan yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita menyertakan dari Basarnas, dari kepolisian, kemudian juga dari yang tidak kalah penting yang tahu tentang cuaca nih, ramalan cuaca ini, Badan Meteorologi dan Geofisika ini sangat penting sekali. Kita juga mendata seluruh potensi kapal yang ada di seluruh Indonesia, kurang lebih hampir sekitar 1.400-an kapal penumpang dengan kapasitas hampir 3 juta lebih yang ini akan kita siapkan nanti untuk mobilisasi penumpang mulai dari menjelang Natal sampai nanti setelah
tahun baru 2020. Baik, jadi memang ada antisipasi juga yang dilakukan begitu ya. Ya. Seperti misalnya ini pasti nanti diperkirakan akan ada lonjakan, kemudian untuk pemesanan tiket dan lain sebagainya. Ini antisipasinya nanti seperti apa, Pak Wisnu? Ya, tentunya kita selain berkoordinasi dengan stakeholder, kemudian juga mempersiapkan kapal-kapal, kita juga melakukan himbauan dan sosialisasi. Dan ini terima kasih kita diberikan kesempatan oleh Lejak TV, Mbak Silka, ini kita ingin mengingatkan ya, yang pertama kali adalah menghimbau kepada masyarakat calon penumpang kapal laut maupun kapal penyeberangan untuk memastikan memiliki tiket ya sebelum berangkat. Baik. Ya, kemudian hindari perjalanan membawa bagasi yang terlalu banyak, ya, kemudian juga melihat kondisi cuaca, terutama sebelum naik. Meskipun kami mempunyai mekanisme bahwa setiap kapal berlayar itu dikeluarkan surat persetujuan berlayar oleh Sabandar, tetapi faktor cuaca ini juga menjadi pertimbangan yang final. Betul. Artinya kalau meskipun sebelumnya cuaca nampak bagus, tapi tiba-tiba pada saat menjelang kapal mau berangkat tiba-tiba cuaca berubah menjadi buruk, itu bisa menjadi kapal sementara ditunda keberangkatan. Dan tentunya juga masyarakat tidak boleh merespon ini secara emosional ya. Betul. Biasanya kan sudah menunggu lama, tiba-tiba tidak jadi berangkat. Nah ini sering terjadi keributan di pelabuhan, nggak jadi berangkat. Ini harus dimaklumi. Kemudian yang kedua, kita juga selain menghimbau kepada masyarakat, juga menghimbau kepada operator kapal. Nah, ini kebetulan Bu Meme ini sebagai ketua asosiasi yang memiliki kapal ya. Ini untuk memastikan kembali alat-alat keselamatan ya. Alat-alat keselamatan seperti pelampung ya, life jacket, kemudian mengecek kondisi-kondisi sekoci, penolong, kemudian juga memastikan bahwa sertifikat-sertifikat keselamatan ya, sertifikat kapal ini dalam kondisi yang masih valid. Ya, kita juga menghimbau jauh-hari sebetulnya bahwa kapal yang sudah masuk masanya docking harus docking dulu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga kita meminta kepada operator kapal, begitu juga operator pelabuhan seperti Pelindo ya, untuk memastikan fasilitas tiketing ya, ini bisa diberlakukan ya, supaya menghindari apa? Menghindari calo, kemudian juga kita bisa mengontrol jumlah manifest kapal. Karena sekali lagi problemnya ini kalau sudah crowd begini, inginnya memaksa masuk semua bisa terangkut kan gitu ya. Baik, Pak Wisnu, kami masih akan lanjutkan lagi nih terkait dengan kesiapan dari Kementerian Perhubungan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita masih akan kembali, pemirsa tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh hati-hati di jalan ya. Ketahuilah letak kelengkapan keselamatan. Ikuti seluruh prosedur pemeriksaan. Patuhi arah petugas. Pastikan kelaikan kendaraan. Acara ini dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami pemirsa di Galeri Publik bersama Kementerian Perhubungan, yaitu kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru, terkait juga bagaimana pelayanan dari pemerintah yang diberikan untuk masyarakat khususnya di sektor pelayaran nanti, dan juga pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Kapten Wisnu tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan masalah keamanan dan keselamatan ini juga menjadi perhatian bersama begitu. Dan apa saja sih ini kebijakannya yang kemudian dilakukan? Ya, jadi khusus untuk angkutan Natal dan Tahun Baru ini, Kementerian Perhubungan akan membentuk posko pantau ya. Ada di 51 titik pelabuhan yang akan kita pantau. Kemudian selain itu kita juga akan membuat posko terpadu ya. Posko terpadu ini mulai dari pusat sampai ke seluruh daerah yang ada Sabandar maupun ada otoritas pelabuhan. Nah ini kita akan membuka posko mulai tanggal 18
Desember sampai nanti tanggal 8 Januari. Karena kita 18 nanti akan Desember. memprediksi ada 3 titik tanggal terjadi lonjakan, yaitu di tanggal 21, kemudian juga nanti itu sebelum pranatal, kemudian setelah Natalnya di tanggal 28 sebelum tahun baru, dan nanti pada saat arus pulangnya itu sekitar tanggal 4 Januari. Prediksi 3 hari itu ya kan mengalami lonjakan di tanggal-tanggal itu di beberapa pelabuhan mungkin di beberapa titik tersebut. Dan juga untuk kesiapan terkait dengan petugas di lapangan terkait keamanan dan juga keselamatan dengan koordinasi ini seperti apa. Tadi juga Ibu Karmelita sempat menyinggung bahwa memang sinergitas terus dijalin begitu, bahwa komunikasi koordinasi juga dijalin semakin baik. Tapi dari tanggapan Pak Wisnu sendiri seperti apa? Ya, tentunya kita tidak sendiri ya Mbak Rizka ya. Kita dibantu dengan berbagai komponen dari aparat keamanan, kemudian juga dengan organisasi-organisasi masyarakat seperti Orari, ya, Rapi, kemudian potensi-potensi SAR juga itu posisinya selalu standby ya di posko-posko yang nanti dibentuk di pelabuhan-pelabuhan. Dan kita juga dengan 51 pelabuhan pantau ini kita bisa terhubung dengan CCTV, di mana kita bisa mengantisipasi kalau terjadi ledakan penumpang. Karena kita punya skenario yang namanya skenario deviasi. Jadi kalau ketika di suatu pelabuhan misalkan terjadi lonjakan, maka kita nanti akan berkoordinasi juga dengan anggotanya INSA, mana yang akan kita alihkan. Ya, rutenya yang tidak terlalu padat bisa kita alihkan ke rute-rute padat untuk memberikan perbantuan ya. Jadi seperti itu. Nah, itu selalu kita pantau melalui posko pusat di seluruh Indonesia. Mereka bisa melapor 24 jam di kontak center yang sudah kita sediakan ya. Baik, kalau ngomong-ngomong terkait dengan isu yang sekarang juga cukup banyak diperbincangkan terkait dengan regulasi perlunya diberlakukan Automatic Identification System atau AIS ini, Kapten Wisnu, ini di seluruh kapal yang berlayar di Indonesia. Dan bagaimana untuk implementasi regulasi tersebut hingga saat ini? Iya, jadi sebetulnya AIS ini bukan barang baru ya. Jadi AIS ini adalah alat untuk mengidentifikasi keberadaan kapal itu di mana. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti di Singapura saja, tetangga terdekat lah ya, itu kapal-kapal kecil ya memang sudah dilengkapi dengan AIS gitu. Kapal-kapal speedboat bisa juga dia dilengkapi dengan AIS ya. Nah, memang problemnya kita ini kan kepulauan yang besar ya. Kepulauan yang besar, kemudian juga ya tidak semua perusahaan pelayaran mempunyai kemampuan daya beli yang apa namanya yang bagus juga. Tetapi kita menghimbau bahwa ini kan AIS pun ada kelasnya ya, ada AIS kelas A, ada kelas B dengan apa namanya harga yang bisa terjangkau. Kita mencoba untuk memberikan suatu sosialisasi, edukasi, bahkan perbantuan kalau perlu subsidi ya, sehingga menginginkan untuk semua kapal-kapal ya sesuai dengan tipenya itu bisa dilengkapi dengan AIS. Karena gunanya AIS ini adalah sebetulnya untuk keselamatan dari kapal itu sendiri, keselamatan penumpang dan krunya. Ketika AIS ini dinyalakan ya, dia akan terdeteksi posisinya ada di mana ya. Kemudian kita bisa cepat kalau misalkan memberikan pertolongan ya. Nah, inilah gunanya AIS itu di kapal. Baik, tapi apakah sampai saat ini memang belum banyak begitu Pak untuk kapal-kapal yang berlayar di Indonesia, kapal Indonesia sendiri yang menggunakan AIS itu sendiri? Padahal itu kan untuk keselamatan begitu. Apakah sampai hari ini masih banyak yang belum menggunakan AIS tersebut? Ya, kalau kapal-kapal penumpang yang besar seperti kapalnya Asosiasi BMM ini ya sebagian besar pasti sudah dengan AIS. Tetapi yang belum itu biasanya untuk kapal-kapal kecil ya, pelayaran rakyat, kemudian kapal-kapal penyeberangan yang kecil ya, itu yang saat ini menjadi target kita untuk kita melakukan edukasi terus. Bagaimana cara apa namanya mereka bisa mendapatkan alat ini dan mengoperasikannya dengan baik. Ya. Kapal kita ini banyak sekali Pak jumlahnya. Ya. Melihat luasnya Indonesia sendiri dengan negara kepulauan yang sangat banyak sekali tentunya kapal-kapal. Dan juga tadi Ibu Karmelita juga sempat menyinggung bahwa perlu juga adanya revisi untuk poin-poin tertentu. Juga mungkin Ibu bisa menanggapi. Ini mumpung Kapten Wisnunya ada di sini nih Ibu, bisa langsung disampaikan untuk terkait. Dikonfrontasi. Betul. Dikonfrontasi lah.
kita bicara yang apa tadi yang B itu, ya, supaya mungkin ada perbaikan yang perlu kita kita bicarakan lagi ya, supaya juga karena juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari daerah kan, tapi kita terus meminta supaya daerah menyampaikan keluhan-keluhannya saja gitu. Yang tentunya yang biasa kita juga bicarakan kepada Kapten Wisnu. Ya. Baik, jadi memang sinergitas akan terus terjalin begitu ya terkait dengan regulasi ini pun juga nanti poin-poin pentingnya juga akan terus dikaji. Tentunya untuk keselamatan penumpang ini menjadi yang paling utama begitu Kapten Wisnu ya. Baik pemirsa, kami masih akan kembali tetap di Galeri Publik. Hati-hati di jalan ya. Ketahuilah letak kelengkapan keselamatan. Ikuti seluruh prosedur pemeriksaan. Patuhi arah petugas. Pastikan kelaikan kendaraan. Hati-hati di jalan ya. Ketahuilah letak kelengkapan keselamatan. Ikuti seluruh prosedur pemeriksaan. Patuhi arah petugas. Pastikan kelaikan kendaraan. Anda masih bersama kami di Galeri Publik bersama Kementerian Perhubungan terkait kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru, dan juga tadi sempat disinggung ini terkait untuk AIS atau Automatic Identification System yang regulasi yang kemudian perlu diberlakukan begitu oleh pemerintah. Tapi bagaimana untuk sosialisasi regulasi tersebut ini Pak Wisnu untuk kemudian bisa dijalankan atau juga mungkin bisa dihimbau kepada masyarakat khususnya ini para pelaku yang memiliki kapal misalnya yang belum menggunakan AIS, ini bisa dihimbau untuk bisa menggunakan AIS. Ya, seperti tadi kami sampaikan bahwa Automatic Identification System ini sangat berguna sekali ya untuk kita bisa meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan. Baik. Karena dengan AIS ini kita bisa melakukan komunikasi dan deteksi lebih awal terhadap kapal. Nama kapalnya bisa kelihatan pada alat monitor yang dimiliki oleh pemantau lalu lintas kapal atau VTS. Kemudian juga kapal lain juga bisa melihat. Kalau tidak ada AIS ini kita tidak tahu, oh kapal ini yang sedang berjalan ke arah sini ini kapal apa, kapal yang sedang berlabuh jangkar di sini ini kapal apa, itu kita tidak bisa tahu. Tapi dengan AIS ini pada monitor kita akan nampak muncul nama kapalnya. Misalkan nama kapalnya ini adalah KM Liska gitu misalkan, itu muncul di situ muncul nama kapalnya muncul. Kemudian kita bisa melakukan pemanggilan menggunakan radio dan sebagainya. Bayangkan kalau kita tidak tahu ya nama kapalnya apa, ini kan kita menyebutnya susah kapal yang mana ini kan gitu. Jadi setiap kapal harus punya nama, setiap kapal harus punya call sign ya atau MMSI number. Nah, ini sudah menjadi suatu mandatori memang di konvensi internasional ya, di SOLAS ya, yang itu memang disepakati oleh negara-negara anggota International Maritime Organization. Gitu. Memang ketika kita berbicara teknologi ya, memang teknologi itu tidak lepas dengan yang namanya budget, pembiayaan, karena teknologi ini nggak gratis, pasti ada berbayarnya. Jadi sebetulnya permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman di operator kapal, di pelaku usaha pelayaran ini adalah masalah budgetnya, karena ini harganya tidak murah. Nah makanya tadi saya sampaikan kita selain memberikan sosialisasi terhadap pentingnya AIS ini, kita juga mencari terobosannya, bagaimana bisa mendapatkan pembiayaan alternatif, support dari
lembaga keuangan supaya ini bisa tidak memberatkan lah ya. Contoh saja di Singapura, saya punya rekan di Singapura, ini kalau yang untuk kapal-kapal kecil dan sebagainya ini ada semacam pada tahap awal ya, ada semacam bantuan lah dari pengusaha alatnya, AIS-nya ini bisa mendapatkan semacam diskon atau mungkin pembebasan, tetapi nanti untuk ini semacam kayak telepon atau kita langganan internet gitu. Untuk berikutnya baru nanti dicicil pembayarannya. Ini bisa lah macam-macam opsi-opsi yang digunakan. Tetapi ini tergantung, jadi sebetulnya tingkat budaya keselamatan suatu bangsa itu sebetulnya bisa diukur bagaimana cara pelaku-pelaku di dalam usaha pelayaran itu juga itu bisa mempunyai safety awareness ya terhadap keselamatan itu sendiri. Tetapi ini tidak bisa dilihat dari aspek biaya yang dikeluarkan atau hanya dilihat dari aspek pemenuhan peraturan. Tetapi kembalinya adalah pada keselamatan itu sendiri. Seperti bagaimana kalau kita pergi pakai helm. Betul. Mungkin kalau dulu waktu kita masih ingat ya zaman pemakaian helm itu kan males lah harus beli helm dan segala. Tapi ketika sosialisasi bagus dilakukan, didengungkan terus lama-lama orang mikir, oh iya, kalau saya nggak pakai helm, saya jatuh, kepala saya cedera, saya bisa sakit atau mungkin bahkan meninggal. Ya sama dengan gitu juga. Saya nggak pakai AIS, kapal saya tidak selamat, tidak terdeteksi. Ada kerugian juga sebetulnya. Baik, gitu. Jadi masih di tahap sosialisasi terus-menerus begitu ya. Jadi masih belum ada diberikan sanksi seperti itu. Ya, tidak saya kira mungkin itu bisa bisa dipertimbangkan lah kondisi di lapangannya. Nah, supaya juga untuk keselamatan di Indonesia di sektor pelayaran ini juga semakin membaik tentunya ya. Baik, dan juga kembali ke soal Natal dan Tahun Baru nanti kurang lebih ada 51 titik, betul ya Kapten Wisnu. Ini untuk perkiraan prediksi yang akan mengalami lonjakan yang cukup, mungkin ini di titik-titik mana saja yang kira-kira diprediksi ini akan melonjak sangat banyak begitu? Ya, jadi titik-titik yang kita prediksi dari tahun-tahun sebelumnya itu yang tinggi itu biasanya terjadi di wilayah Sumatera ya, seperti Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Tanjung Uban. Ini biasa karena banyak tenaga kerja kita yang ada di Malaysia. Selain itu titik-titik di timur yang mengalami lonjakan biasanya terjadi di sekitar Papua dan Maluku ya, seperti Ternate, Tidore, kemudian Sorong ya, Jayapura, Merauke. Ini kita prediksi juga akan terjadi kenaikan jumlah penumpang. Baik, tapi untuk target dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi laut ini apakah memang sudah memenuhi target begitu, Kapten Wisnu? Melihat juga Presiden Jokowi selalu pada saat ini banyak untuk melakukan pembangunan tol laut dan lain sebagainya. Ya, tentunya dengan dibangunnya banyak pelabuhan yang di situ juga bisa melayani penumpang. Ya kita berharap ada semacam penyebaran titik ya. Jadi tidak terpusat pada pelabuhan-pelabuhan tertentu. Karena bagaimanapun juga kapal ini masih menjadi suatu alternatif yang acceptable lah, masih bisa diterima masyarakat karena biaya tiketnya mungkin murah ya dibandingkan dengan tiket pesawat. Apalagi kalau nanti tiket pesawat biasanya mengalami kenaikan gitu, terus orang akan larinya ke kapal biasanya seperti itu. Ya, kita terus berusaha bagaimana bisa memanage kapal-kapal yang ada ini sehingga tidak ada penumpang yang tidak terangkut. Hanya masalahnya ini tanggalnya tanggal berapa? Dia terangkutnya. Kalau pengennya terangkutnya di tanggal yang sama ya kapalnya mungkin nggak cukup. Karena ini juga dilematis juga. Kalau kita nambah kapal, kapalnya hanya dipakai hanya saat Lebaran dan Tahun Baru ya rugi nih teman-temannya Bu Meme ya. Jadi manajemennya mestinya ya pada saat terjadi peak season ada suatu pengaturan waktu bepergiannya yang memang harus bergantian, berurutan gitu. Tidak semuanya harus diangkut pada hari yang sama gitu. Makanya pemberlakuan etiket ini saya kira cukup fair ya, supaya siapa yang pesan dulu ya dialah yang dapat tiket gitu ya. Baik, jadi memang untuk masyarakat juga perlu diketahui menjelang Natal dan Tahun Baru untuk supaya tidak nanti kehabisan tiket, juga untuk keselamatan tetap terjaga. Anda dihimbau untuk bisa terus memperhatikan begitu untuk keselamatan dan lain sebagainya. Dan untuk
di tahun 2020 nanti, ini apa saja program kerja atau regulasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, Pak Wisnu? Ya, tentunya kita akan terus memantapkan ya penyediaan infrastruktur, terus melanjutkan pembangunan pelabuhan, terutama di daerah-daerah kepulauan yang terutama yang pertama itu adalah terkait dengan pariwisata. Karena sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia ini ke depan menjadikan wisata ini menjadi suatu sumber sumber pendapatan negara, karena kita mempunyai alam yang cukup eksotis. Ya. Kita tidak boleh kalah dengan Thailand, nggak boleh kalah dengan negara lain di dalam mengelola wisata kita. Sehingga infrastruktur kita nanti akan diarahkan untuk mensupport pariwisata. Gitu. Baik. Nah, kemudian kita juga akan memberikan suatu kebijakan-kebijakan ya yang tentunya bisa mempermudah teman-teman di usaha pelayaran ya, supaya bisa membangun kapal dengan biaya dan bunga yang lebih kompetitif gitu ya, sehingga ini bisa terjangkau lah gitu. Seperti itu. Tidak semuanya menjadi suatu beban pemerintah. Jadi kedepannya pembiayaan untuk pengoperasian pengembangan pelabuhan, kemudian juga usaha pelayaran ini bisa memanfaatkan dana-dana dari dari pihak swasta itu sendiri gitu ya. Jadi seperti itu ke depannya. Kita ingin terus pelabuhannya bertambah, begitu juga layanan kapalnya. Baik, dan kami akan kembali pemirsa, tetap jangan kemana-mana di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Hati-hati di jalan ya. Ketahuilah letak kelengkapan keselamatan. Ikuti seluruh prosedur pemeriksaan. Patuhi arahan petugas. Pastikan kelaikan kendaraan. Acara ini dipersembahkan oleh Masih bersama kami di Galeri Publik bersama Kementerian Perhubungan, kesiapan jelang Natal dan Tahun Baru. Dan juga untuk Kapten Wisnu, mungkin bisa diberikan himbauan nih kepada pemirsa, masyarakat khususnya terkait ketertiban dan lain sebagainya. Silakan Kapten. Baik, jadi Kementerian Perhubungan ingin mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat pengguna jasa khususnya transportasi laut ya menjelang Natal dan Tahun Baru ini supaya mempersiapkan dan kembali membaca tips-tips bepergian yang aman ya menggunakan kapal laut maupun penyeberangan. Kemudian sekali lagi membatasi untuk membawa barang bagasi yang berlebihan. Kemudian jangan menempatkan bagasi ini di sepanjang tempat ya. Karena kalau di sepanjang tempat bisa mengganggu, terutama di lorong-lorong ini bisa mengganggu jalannya. Kemudian juga kalau pas emergensi atau darurat, barang ini juga bisa bisa mengganggu ya proses evakuasi. Kemudian juga kita menghimbau kepada operator pelabuhan ya untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum ya seperti toilet, kamar mandi, kemudian ruang khusus untuk ibu, kemudian juga menyediakan layanan yang menggunakan media sosial, khususnya untuk pemberitahuan jadwal kedatangan, keberangkatan maupun kalau terjadi keterlambatan. Sehingga masyarakat tidak perlu harus melihat jadwal kapal ini datang ke pelabuhan. Kita simpel saja, tidak harus punya website yang tertentu ya, cukup ditaruh saja di Facebook atau di Instagram. Kita menghimbau ini tidak hanya kepada operator kapal tapi juga kepada Sabandan dan otoritas pelabuhan untuk mengupdate kapal-kapal yang masuk di pelabuhannya, yang berangkat dari pelabuhannya untuk bisa termonitor dari media seperti Facebook, Instagram maupun Twitter ya. Ini masyarakat akan lebih mudah ya mengakses dengan cara seperti ini. Kemudian juga sekali lagi memperhatikan kondisi cuaca. Ini baik masyarakat maupun operator kapal. Tidak memaksakan kapal berlayar ketika cuacanya tidak baik ya.
cukup baik untuk keselamatan berlayar. Baik, dan Kapten Wisnu, untuk harapan ke depan nih dari Kementerian Perhubungan untuk program-program yang akan dilaksanakan atau juga regulasi-regulasi yang nanti akan dibuat, ini seperti apa harapan ke depan? Iya, jadi kapal ini layanannya tidak boleh kalah dengan pesawat dan kereta api ya. Baik dari fasilitas moda angkutannya maupun infrastruktur terminalnya. Kita lihat ya, kalau bandara begitu luks ya, dan masyarakat juga bisa tertib ya. Di bandara kan kalau nggak boleh ngerokok ya nggak boleh ngerokok, nggak boleh membuang sampah, nggak boleh membuang sampah gitu. Dulu kereta pun pernah seperti itu ya, orang berjubel, ada yang naik di atap kereta api gitu. Nah, begitu juga kita memperlakukan kapal dan terminal penumpang, kapal penumpang juga harus seperti itu juga gitu. Kita lihat di beberapa pelabuhan yang sudah menerapkan itu bisa berjalan dengan bagus ya, seperti di Priok, Surabaya, Makassar. Mungkin di tempat-tempat yang kecil kita akan terus melakukan pembenahan ya, fasilitas yang ada di terminal penumpang, sehingga masyarakat pun juga menjadi respect. Karena biasanya kita masuk gedung yang rapi, yang bagus gitu ya, kita biasanya akan respect terhadap ketertiban. Tetapi kalau gedungnya kumuh, kemudian ruang tunggunya juga nggak bersih, biasanya kita terbawa juga. Nah, itulah yang akan kita lakukan ke depannya untuk pembenahan di terminal-terminal penumpang kita. Baik, dan juga untuk pembangunan infrastruktur ke depan juga akan terus dikebut dengan kualitas yang baik tentunya ya Kapten Wisnu. Dan untuk Ibu Karmelita, untuk harapan ke depan Bu dari asosiasi, dari INSA sendiri ini seperti apa? Ya, tentunya harapan kami kepada Kemenhub ya, terus mempertahankan kebijakan-kebijakan yang sudah baik, seperti misalnya kebijakan kabotage ya, juga membantu mendukung kami seperti yang tadi disampaikan oleh Kapten Wisnu terhadap pembiayaan pengadaan kapal, yang tentunya yang kita harapkan mungkin ikut membantu menyampaikanlah kepada Kementerian Keuangan bahwa kami ini membutuhkan pembiayaan yang seperti infrastruktur, sehingga mendapatkan tenor yang panjang dan juga interest rate yang rendah gitu. Sehingga kami juga bisa memperbarui kapal-kapal kami. Yang ketiga tentu minta bantuan lagi dengan beliau, tetap memperjuangkan DNI gitu. Baik, jadi itu harapan-harapan dari asosiasi atau dari INSA ini sendiri untuk sektor pelayaran, dan khususnya juga bagaimana nanti kerjasama dengan Kementerian Perhubungan begitu. Dan juga Kapten Wisnu, karena kita juga mungkin waktunya sudah tidak lama lagi begitu, bisa diberikan kesimpulan nih dari pertemuan kita ini juga, mungkin juga bisa ajakan sekali lagi kepada masyarakat untuk kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Pemirsa sekalian dan seluruh masyarakat pengguna transportasi laut, kita harus menyadari bahwa negara kita adalah negara kepulauan dengan pulau yang lebih dari 17.000 pulau. Transportasi laut menjadi transportasi yang sangat diandalkan. Karena transportasi laut ini bisa menjangkau di pulau-pulau yang tentunya pesawat belum bisa masuk ke sana. Dan yang kedua, transportasi laut ini menjamin adanya konektivitas logistik, tidak hanya penumpang tetapi juga barang. Karena kalau tidak ada kapal, bagaimana kita bisa membawa barang kebutuhan masyarakat sampai di pulau-pulau tersebut. Untuk itu harus ada suatu kesadaran yang tinggi ya. Selain pemerintah juga berkewajiban menyediakan infrastruktur transportasi laut, masyarakat juga harus menjadi pengguna jasa transportasi laut yang tertib dan mengutamakan keselamatan dan keamanan. Khusus untuk Natal Tahun Baru 2019-2020 ini, Kementerian Perhubungan sudah menyediakan call center, jangan lupa 151. Kemudian bisa dilihat juga di website, Twitter maupun Facebook pada Kemenhub 151. Kemudian untuk aplikasi untuk melihat kondisi penumpang dan pelabuhan bisa dilihat pada siasati.debhub.go.id. Mudah-mudahan kegiatan angkutan Natal Tahun Baru tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Baik, terima kasih banyak Kapten Wisnu.
untuk kehadirannya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kementerian Perhubungan, dan juga Ibu Karmelita Hartoto, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lain waktu tentu kami harapkan untuk hadir kembali untuk bisa memberikan informasi kepada pemirsa terkait sektor pelayaran dan juga apa saja program-program dan juga keberhasilan dari Kementerian Perhubungan khususnya. Dan untuk Anda pemirsa, sekali lagi ya dihimbau untuk nanti menjelang Natal dan Tahun Baru untuk tetap tertib dan juga bisa menggunakan transportasi publik dan khususnya untuk di sektor pelayaran. Dan saya Silka Suarizona pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh